Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti, welcome to Best Case. Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi nih bersama kami di Best Case. Jadi sekarang ini udah part 2 ya, dari sebelumnya ada kedatangan tamu bintang tamu yaitu Guru Bahasa Yoga. Jadi sekarang kita kedatangan tamu lagi nih dari guru SMA IT Lel Batam, yang ciri-cirinya udah pasti ganteng lah ya kan. Udah pasti kali, semua guru UA tuh ganteng semua. Lalu yang lebih melekat di ciri-cirinya, dia tuh erat hubungannya dengan siswa nih, dan kadang-kadang ditakuti baik siswa juga di seluruh sekolah kan, mau di sekolah manapun itu. Oke, mari aja kita sambut siapa lagi kalau bukan guru kesayangan kita, Ustadz Ramadhani SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabar Ustadz? Ditanya kabar, alhamdulillah sampai saat ini masih sehat. Masih sehat, Yes. alhamdulillah. Nah, boleh dong Ustadz diperkenalkan dulu nih nama Ustadz atau diri Ustadz. Mungkin ada yang nggak tahu lah ya kan. Oke, boleh ya. Nah, jadi teman-teman semua yang lagi nonton podcast ini, perkenalkan nama saya Ramadhani. Saat ini lagi mengajar di SMA IT Udil Alba Batam sebagai guru matematika, dan seperti yang sudah dijelaskan sama Ananda Zayan tadi, kalau saya itu erat hubungannya dengan siswa. Nah. Jadi kira-kira apa nih profesi saya atau job di saya nih kira-kira? Oh, ya paling jelas lah ya kan. Siswa pasti ada ke-nya belakangnya. Oh gitu. Kesiswaan. Kesiswaan. Ya benar sekali. Oke. Mungkin itu saja ya perkenalan dari saya. Boleh dilanjutin? Oke. Nah, kan kalau kita ngomong-ngomong soal kesiswaan nih Sal ya. Boleh dong jelasin tugas Ustadz tuh di kesiswaan apa aja sih kira-kira? Oh, kalau nanya tugas banyak banget. Serius, itu banyak banget. Mulai dari pertelan-pertelan yang kecil-kecil sampai yang besar-besar gitu. Tapi kalau sejauh ini sih ya, kalau untuk tugas yang benar-benar terlihat lah ya, terlihat bahasanya. Ya seperti yang tadi Antum sudah sampaikan, yang berkenaan dengan siswa, berarti menangani permasalahan-permasalahan siswa. Tapi tidak cukup hanya permasalahan saja. Jadi terkadang kalau ada siswa yang sekiranya pengen curhat atau ya pengen sharing gitu, boleh banget gitu. Curhat. Jadi supaya image-nya kesiswaan itu tidak seperti yang Antum sampaikan tadi gitu. Iya. Jadi sebenarnya saya nggak terima kalau Antum bilang tadi kalau kesiswaan itu orang yang ditakuti Gimana gitu. Sal ya kan, kalau ngomong-ngomong kesiswaan pasti kerat dengan BK dan DO lah ya kan. Ya kali enggak ya teman-teman ya. Nah, kan kalau kesiswaan nih Sal ya, pasti juga kerat nih hubungannya dengan peraturan-peraturan. Ya, Nah, menurut benar Ustadz tuh di sekali. mata Ustadz tuh sepenting apa sih peraturan Ustadz, dan kenapa sih kita harus ngikutin peraturan gitu? Oke, boleh. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih definisi dari tata tertib sekolah lah ya, yang berhubungan dengan peraturan. Jadi kalau misalkan kita tarik mundur definisi dari tata tertib sekolah, itu adalah sejumlah peraturan yang ditaati atau dilaksanakan di sekolah dengan tujuan supaya kegiatan belajar mengajar di sekolah itu berjalan dengan efektif. Oke. Nah, selain itu pula mengenai aturan-aturan di sekolah, kenapa harus diikuti oleh siswa gitu ya? Karena setelah teman-teman nanti keluar dari sekolah, mau keluar dari SD mungkin nggak nyambung lagi sekolah SMP, atau dari SMP nggak nyambung ke SMA, atau sekarang SMA tapi nggak nyambung lagi nih ke kuliah. Teman-teman di situ statusnya bukan siswa lagi, tapi sudah masyarakat Pengangguran. Oh, enggak. gitu, bukan pengangguran, masyarakat Ada gitu ya. pengangguran tadi. Iya. Jadi kalau sudah terjun ke masyarakat, toh punya aturan juga ya kan. Betul. Sehingga kalau di sekolah itu, kenapa siswa harus punya aturan, itu artinya memberi pelajaran, artinya supaya siswa itu mampu menerapkan sebuah peraturan yang nantinya dengan tujuan ketika terjun ke masyarakat mereka sudah terbiasa untuk menjalankan sebuah aturan. Karena toh kita hidup aja mulai dari tidur terus tidur lagi kan pakai aturan ya. Mau makan aja pakai aturan, pakai tangan kanan gitu kan. Oh iya. Nah, jadi mau kita berada dimanapun pasti ada aturan gitu. Nanti tergantung bagaimana aturannya gitu. Betul. Tapi kan Zat, kalau kita ngomong soal peraturan ini pasti banyak lah siswa yang tidak, mereka merasa terkekang dengan peraturan tersebut, dan kadang membandingkan dengan kuliah. Kan kalau kita bandingkan SMA dan kuliah nih, kuliah yang begitu bebas dan tidak ada aturan gitu kan ya. Padahal sama-sama jenjang pendidikan nih. Nah, mungkin Zat bisa memberikan kayak dampak positif apa sih? Kenapa sih kita harus ngikutin peraturan gitu sebagai siswa dan sebagai remaja nih? Kenapa gitu kita harus ngikutin peraturan gitu? Oke, mungkin kita boleh ambil contoh konkret lah ya. Misal kalau di sekolah kita dulu lah, kita punya aturan untuk yang laki-laki itu kalau misalkan di sekolah
mungkin bajunya harus masuk ke dalam, Oke, masuk gitu ke ya, dalam. masuk ke dalam. Dengan image supaya looknya itu kelihatan lebih rapi, tercontoh, tergambar kalau dia memang seorang yang berpendidikan gitu ya. Coba deh kalau kita bayangkan ada siswa yang bajunya kebuka gitu ya, dalaman kaos terbuka kayak pengen berantem gitu. Itu tidak mencerminkan seorang yang berpendidikan gitu. Nah, kembali lagi ke statement yang awal tadi, kenapa harus ada aturan? Karena dengan tujuan supaya nanti teman-teman ketika sudah lulus SMA, terjun ke masyarakat, sudah terbiasa untuk mengikuti aturan. Nah, bayangkan kalau misalkan di sekolah tidak ikut aturan, maka ketika dia terjun ke masyarakat, dia akan jadi orang yang Gila gitu. ya gitu, gila kan ya. Iya Tidak sih. dihormati nantinya sama pemuka-pemuka masyarakat yang ada gitu ya. Intinya aturan yang diterapkan di sekolah, kita akan coba memberikan punishment kalau misalkan ada pelanggaran, punishment yang logis. Contoh, ada siswa yang mencoret-coret dinding gitu ya. Hukumannya disuruh berjemur, kan nggak relate gitu Iya, ya, betul. nggak relate banget gitu ya. Mungkin di kalau- situ sih tidak penerimaan mereka. Nah, benar sekali. Itu sudah saya pikirkan sebenarnya punishment logis berdasarkan pelanggaran itu bagaimana. Misalkan contoh tadi dia mencoret-coret dinding Ya, mencoret toilet atau dinding kelas gitu. Ya udah berarti punishmentnya apa yang sudah dia perbuat, dia harus membersihkan sebagaimana keadaan semula gitu. Walaupun misalkan teman-temannya sudah pada pulang, tapi dia harus selesaikan itu. Misal lagi dia datang terlambat nih ke sekolah, berarti dia harus mengambil waktu ketika teman-temannya pulang, dia harus rela untuk bahasanya lembur lah ya, lembur untuk mengejar ketertinggalannya, Semenjak SMA sudah mengerjakan lembur. apa tugas-tugas yang tadi dilewatkannya waktu di awal karena dia terlambat gitu ya. Iya, Itu kan betul, masih betul. korelasi gitu. Oh, berarti menghukum sesuai apa yang dilakukannya. Ustaz, Iya, ya? jadi bahasanya punishment logis lah ya. Heeh. Ya kembali lagi lah, ada peraturan tuh dibuat untuk kita juga sebagai Nah, mahasiswa. benar Ustaz, ya. sekali. Dan nanti juga kembali lagi ke kita tuh untuk bisa memberikan dampak positif ke masyarakat luas gitu. Iya, benar banget. Di belum banyak juga ya teman-teman untuk dampak positif peraturan ini. Namun kita sebagai remaja mungkin karena terpaut dengan zaman saat ya, jadi memikir kalau ini nggak keren nih, ini culun gitu kan. Lebih mementingkan kekerenan daripada peraturan gitu. Padahal kita nggak tahu mana yang terbaik bagi kita. Mungkin guru-guru kita yang hidup lebih lama dari kita lebih tahu mana yang lebih terbaik untuk kita gitu. Nah, kalau kita bandingkan nih dengan seorang murid yang punya prestasi tapi dia tuh nggak tahu peraturan, sering langgar, terus dibandingkan dengan seorang siswa yang berperaturannya tuh selalu diikutinya tapi dia masih belum menemukan prestasi atau bakat dia. Ustaz milih yang mana? Ustaz? Mana yang mau Ustaz kembangkan gitu? Oke, baik. Orang yang melanggar peraturan itu bisa terjadi karena kebiasaan atau habitsnya yang memang tidak pernah diajarkan tentang bagaimana hidup beratur atau teratur gitu. Nah, kalau misalkan dia berprestasi tapi tidak punya, artinya dia sering melanggar aturan, berarti yang kena di mana? Di adabnya. Adabnya. Saya sampai saat ini masih memegang prinsip kalau ilmu itu berada di atas, adab itu berada di atas Ilmu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada siswa berprestasi tapi dia melanggar peraturan segala macam, orang juga tidak akan respect sama dia. Guru-guru juga tidak akan respect sama dia. Betul. Walaupun dia pintar. Kepintarannya itu percuma. Kalau misalkan Tidak dia diselingi melanggar adab. peraturan karena dia tidak punya adab gitu ya, sopan santun apalagi gitu, maka minus di situ. Tetapi kalau misalkan ada siswa yang dia tidak berprestasi, biasa-biasa aja gitu ya, tidak famous di sekolah gitu ya, tidak dikenal gitu, dia siapa gitu, hidupnya di mana gitu ya. Tapi dia anak yang santun gitu ya, peraturan sekolah dijalankan terus gitu ya, tidak pernah dapat poin pelanggaran atau poin negatif gitu ya. Betul. Sementara kalau prestasi itu bisa diasah. Nah, tapi kalau habits tadi susah buat dibentuk untuk jadi lebih baik lagi. Butuh effort yang keras banget. Karena udah dari kecil saya Ya, terbentuk. benar sekali. Jadi saya jujur mungkin akan lebih respect sama siswa yang biasa-biasa aja, yang tidak famous tadi, tapi dia sikoh sama aturan yang ada di sekolah. Nah, dari situlah nanti akan terbentuk, kita guru-guru juga akan respect sama dia, terus akan mengarahkan bagaimana bakat dan minat dia, dan dari situ dia akan menjadi siswa yang berprestasi. Prestasi. Benar sekali. Berarti kembali lagi ya guys ya. Apa sih pepatah itu yang dia menuntut ilmu menuntut adab ya? Berapa tahun tuh? Iya, itu Imam Syafi'i kalau nggak salah ya. Dia itu belajar adab dulu
belas tahun. Belasan tahun. Nah, sementara dia belajar ilmunya cuman beberapa tahun saja. Nah itu guys. Nah, itu pentingnya belajar adab dulu baru ilmu. Karena begini, kalau kita tinjau dari Al-Qur'an yang mana kalau nggak salah saya lupa ayat berapa dan surah apa, di situ dikatakan bahwa rahmat Allah itu akan turun pada orang-orang yang berbuat baik. Nah, kategori orang yang selalu mengikuti aturan kan orang-orang yang berbuat baik ya, Iya, berbuat betul, baik. betul. Nah, dari situ insya Allah rahmat Allah itu turun. Kalau tadi kita pandang dia tidak berprestasi, dia tidak pinter, ketika dia berbuat baik, rahmat Allah turun, setitik cahaya ilmu turun untuk dia, ya. Oh iya. Nah, itu luar biasa banget. Makanya jangan sepelekan kebaikan apapun walaupun hanya sekedar masukin baju ke dalam gitu ya. Hanya sekedar datang tepat waktu gitu ya. Itu jangan sepelekan karena itu sebuah kebaikan, dia mengikuti aturan sekolah dan kita tidak tahu kebaikan mana nanti yang akan mengantarkan dia ke kesuksesan. Apalagi kalau sampai dia masuk ke surga. Luar biasa Masya banget. Allah. Karena itulah saatnya semua kebaikan pasti ada ganjaran di sisi Nah, Allah. benar sekali. Dan kembali kalau ilmu itu juga diberikannya dari Allah juga saatnya. Iya. Nah, Kita itu tidak ada apa-apanya ya. Jadi gitu ya teman-teman, bisa disimpulkan bahwa peraturan itu yang kita anggap apa sih gitu di pemikiran kita rupanya sangat penting jika kita lebih mendalaminya lagi. Kita lebih memberikan waktu kita untuk memahami apa sih, untuk apa peraturan diciptakan gitu. Peraturan tuh nggak diciptakan dengan semena-mena gitu, kayak kita nyiptain buat biar kita nggak rusak buat ini, tapi ada apa sih namanya? Ini dampak feedback baiknya lagi Iya, ke kita ada gitu. feedback. Sudah dipikirkan matang-matang. Sudah dipikirkan gitu. matang-matang oleh para guru agar itu juga bisa berdampak baik kepada kita gitu. Bukan hanya untuk sekolah aja tapi kita juga gitu. Karena itu dia judul tema podcast kita hari ini adalah untuk kita ke kita gitu deh. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin saya bisa simpulkan sedikit ya karena silakan. tadi biar bisa lebih jelas lagi untuk dari kita untuk kita, terus peraturan itu kenapa harus ada kayak saya harus strukturkan lagi biar nanti penyampaiannya biar lebih enak diterima Boleh, penonton silakan. gitu ya. Jadi teman-teman semua yang lagi nonton podcast ini, kenapa harus ada aturan? Pertama, kita hidup memang harus dengan aturan. Kita tidur dan kita dari tidur terus tidur lagi itu juga ada aturan gitu ya. Islam itu mengatur segala sesuatu kegiatan kita, mulai kita makan, kita toilet aja kita harus masuk pakai kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu aturan gitu ya. Yang diciptakan oleh Al-Quran. Ya, benar sekali. Apalagi kalau misalkan kita berada di sebuah lembaga pendidikan, institusi pemerintahan, tentunya ada aturan dengan tujuan apa? Misal nih kita Zayan nih lagi berada di sekolah, anaknya turut aturan, sudah terbiasa mengikuti aturan. Ketika Zayan sudah lulus dari SMA, terjun ke masyarakat, ada aturan masyarakat, karena dia sudah terbiasa mengikuti aturan, maka dia akan tetap ikuti aturan. Dan artinya orang bakal respect sama dia karena dia memang orang yang sudah disiplin dengan segala aturan. Tapi kembali lagi, aturan atau kebijakan yang dibentuk memang sudah sesuai dengan kesepakatan, ada punishment logis. Jadi kalau misalkan ada aturan terus dilanggar, punishment yang nggak logis itu juga perlu dipertimbangkan. Oke, jadi gitu guys. Seperti yang dijelaskan Zak Dani tadi. Terima kasih Zak Dani telah Ya, menyempatkan sama-sama. waktunya untuk bisa datang ke acara podcast Best Case kita kali ini Zak ya. Siap. Kira-kira ada pesan dan kesan gak Zak untuk podcast Best Case kita kali ini gitu. Semoga mau gimana gitu berlanjutnya atau ada yang ingin saya sampaikan kepada kita gitu. Maksudnya untuk Best Case. Oke, baik. Oke. Sejauh ini ya ini baru part 2 berarti ya? Iya, baru part 2. Berarti ada part-part selanjutnya gitu. Insyaallah. Nah, mungkin pesan saya secara pribadi sejauh ini overall bagus banget gitu. Dari program yang sudah dijalankan, podcastnya bagus banget. Mungkin nanti ada tambahan-tambahan sedikit, bisa mengundang pemateri-pemateri yang Dari luar. biasa ya, dari luar Masya gitu Allah. supaya nanti mungkin penontonnya lebih banyak lagi dan Itu mungkin suasana ruangannya juga bisa diubah tadi mana gitu Oh, ya, iya. Di lapangan. Oke. Di lapangan gitu ya. Iya. Suara motor banyak Nah, gitu ya, itu backsound Zak. bisa diatur lah ya sama Bisa apa ya diatur. sama Kominfo gitu. Jadi sejauh ini bagus, luar biasa. Pesannya nanti bisa diubah suasana podcastnya lagi lebih meriah dan pemateri yang diundang juga kalau bisa yang keren-keren gitu, yang ngebahas isu-isu terkini yang membuat para Yang butuh honor dia Zak. kalau itu tergantung Kominfo lah ya. Biasanya kan di luar butuh honor. Ya, itu bisa kita bicarakan Oh bisa nanti. dibicarakan, oke.
Oke, mungkin itu saja. Oke, terima kasih Ustaz Dani ya. Sama-sama. Mungkin segitu saja untuk podcast Bestcast kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau nonton dan meluangkan waktunya di mendengarkan dan menonton podcast kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Kami dari tim Best SMA Itu Alba Batam pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Waalaikumsalam bye. warahmatullahi wabarakatuh.